siang semuanya. Siang. Terima kasih karena telah hadir tepat waktu. Hari ini kami akan mengadakan rapat evaluasi mengenai desain terbaru kita, yaitu desain Safegear. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyerahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya rapat. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Selamat siang semuanya. Siang. Saya akan memandu rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas 3 agenda utama, yaitu evaluasi capaian, rencana program, dan juga masukan dari masing-masing divisi. Setiap divisi akan diberi waktu untuk menyampaikan laporannya, lalu kita akan ada sesi diskusi singkat. Baik, mari kita mulai saja. Kepada divisi sosial media dipersilakan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Cahaya. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Ketia sebagai Kepala Divisi Sosial Media. Hari ini saya akan menyampaikan laporan permasalahan desain produk terbaru kita, yaitu produk Safegear. Sebelum membahas masalah utama, mari kita lihat proses pengenalan awal produk ini kepada konsumen. Sepatu Safegear diluncurkan dengan tujuan untuk memberikan pilihan sepatu dengan desain modern dan nyaman. Kapan dan peluncurannya dilakukan di berbagai platform media sosial kita, yaitu Instagram dan juga Twitter. Kapan peluncuran pada awalnya memiliki respon yang kami cukup positif. Lalu mari kita lihat seperti apa komentar yang masuk dari para konsumen. Banyak konsumen yang menginginkan komentar positif, terutama terkait misalnya stylish dan harga yang tidak terjangkau dibanding merek lain. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penerimaan awal, produk ini sebenarnya memiliki potensi yang baik. Namun seiringnya berjalannya waktu, muncul beberapa komentar negatif yang kemudian berkembang menjadi masalah yang besar. Beberapa komentar negatif mulai munculan. Banyak konsumen yang menuduh bahwa desain Safegear terlalu mirip dengan salah satu produk dari merek besar, yaitu Adidas. Isu ini kemudian ramai dibicarakan di sosial media dan memicu terjadinya kontroversi. Kesamaan desain ini berdampak langsung pada persepsi konsumen terhadap merek kita. Lalu mari kita lihat bagaimana. Karena adanya tuduhan bahwa sepatu kita meniru desain Adidas, kepercayaan konsumen terhadap brand mulai menurun. Penurunan kepercayaan ini memicu tindakan lebih serius dari konsumen, yaitu permintaan refund dan juga pembatalan besar. Banyak konsumen yang merasa tidak nyaman menggunakan produk yang diduga meniru merek lain. Hal ini jelas menimbulkan kerugian finansial dan juga memperburuk reputasi perusahaan. Lalu mari kita bahas dampak yang lebih luas dari permasalahan ini. Permasalahan desain yang dituduh meniru produk Adidas ini memberikan beberapa dampak besar. Pertama, penurunan penjualan dan pendapatan. Kedua, rusaknya citra brand yang selama ini kita bangun. Dan yang ketiga, penurunan kepercayaan konsumen. Setelah melihat dampak yang terjadi, saya akan menutup presentasi ini dengan informasi. Sebagai penutup, tuduhan kesamaan desain ini harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Saran dari tim sosial media, sebaiknya ada revisi desain secepatnya sebelum produk dipasarkan lebih luas. Kami juga siap membantu strategi komunikasi agar permasalahan ini tidak semakin besar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Divisi Desain, yaitu Anissa, untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Cahaya. Perkenalkan, nama saya Anissa, Kepala Divisi Desain. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas timbulnya masalah ini. Desain sepatu Safegear memang terinspirasi dari tren sporty minimalis. Namun, saya akui bahwa hasil akhirnya ternyata memang memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan produk pesaing. Untuk itu, saya dan juga tim saya memiliki beberapa draft dari sketsa produk Safegear. Apakah Ibu Direktur dan juga rekan-rekan berkenan untuk mengkaji kembali desain tersebut? Baik, terima kasih.
Di sini saya sudah menyiapkan beberapa alternatif dari sketsa untuk merevisi produk sirkuit. Di desain pertama itu ada sepatu casual sporty. Ini bisa dikembangkan oleh PT Jipat Indonesia untuk anak muda yang pastinya membutuhkan alas kaki yang nyaman dan juga stylish untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan sol yang tebal serta garis tegas mencerminkan identitas merek perusahaan yang modern dan juga tangguh. Selanjutnya ada desain yang kedua dengan model sepatu semi formal. Ini dapat menjadi ikonik bagi PT Jipat Indonesia yang menyasar kalangan pekerja dan juga profesional. Dengan desain sederhana namun rapi, sepatu ini cocok untuk mendukung aktivitas-aktivitas kantor ataupun acara-acara resmi. Selanjutnya ada desain yang ketiga. Di desain yang ketiga ini ada model running shoes. Ini bisa menjadi produk unggulan bagi PT Jipat Indonesia khususnya dalam kategori sepatu olahraga. Garis dinamis dan juga bentuk yang aerodinamis mendukung dan image perusahaan sebagai penyedia sepatu yang berkualitas unggul dan juga mendukung gaya hidup yang sehat dan juga aktif. Ketiga alternatif ini masih berupa draft. Kami terbuka untuk masukan bagi masing-masing divisi. Menurut saya, lebih baik kita memilih satu desain yang paling unggul, lalu kita bisa mematangkannya secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Apakah ada tambahan lain mengenai sketsa yang telah ditampilkan oleh Anissa? Menurut saya, sketsa kedua akan lebih sesuai dengan tren saat ini dan akan menarik perhatian konsumen di media sosial. Kalau dari sisi produksi, semua sketsa memungkinkan untuk diproduksi. Kami siap menyesuaikan dengan keputusan yang dipilih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ibu Direktur silakan memberikan arahan. Baik, menurut saya dari sketsa yang telah dipaparkan, gambaran desain 2 cukup representatif untuk produk Jipat. Parum aku. Cahaya itu nih HP buat debatnya. Debat ya. So, ulang-ulang. Aku aja. Dari situ. Baik, setelah melihat sketsa yang ditampilkan dan mendengar dari divisi terkait, saya menilai sketsa kedua cukup representatif sebagai identitas baru Jipat. Saya minta divisi desain segera menyempurnakan detailnya dalam waktu 1 minggu. Divisi produksi bersiap dengan rancangan teknisinya, dan divisi media sosial siapkan strategi komunikasi agar desain baru ini mendapat penerimaan positif di pasar. Udah ini apa sih? Oh, oke. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Kepala Divisi Produksi. Kepada Renisha sebagai Kepala Divisi dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Cahaya. Dari sisi produksi, kami perlu menyampaikan bahwa perubahan desain akan mempengaruhi anggaran. Setiap revisi berarti ada penyesuaian bahan baku dan proses di rantai produksi yang otomatis menambahkan biaya. Jika keputusan tidak segera ditetapkan, risiko anggaran akan membengkak, akan membesar karena kami tetap harus menjaga rantai produksi tetap berjalan. Kami sangat memohon untuk kepastian yang cepat dan jelas. Mohon izin mendadak, justru kalau produksi dipaksakan dengan desain yang bermasalah, kerugiannya jauh lebih besar dan juga reputasi perusahaan akan jatuh di bawah publik. Saat itu selesai di media sosial bisa berkembang menjadi lebih besar dalam bencana berlanjut. Saya paham, tapi penundaan juga berarti kerugian operasional. Kalau tidak diputuskan segera, biaya tambahan dari rantai produksi akan terus mengalir. Itu juga membebani perusahaan. Kami tidak bermaksud menekan, tapi menjaga nama baik perusahaan adalah prioritas. Apa gunanya produksi cepat kalau akhirnya ditawar pasar lagi angka bagian?
Baik, terima kasih atas pandangannya. Saya minta kita untuk menahan emosi dan tetap tenang. Karena tujuan dari rapat hari ini adalah untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Masukan dari kedua belah pihak sangat betul bahwa kita harus memperhatikan keseimbangan antara citra brand dan juga rantai produksi. Maka dari itu, mari kita dengarkan arahan dari direktur. Benar, saya sangat menghargai perdebatan ini karena menunjukkan kepedulian kalian. Namun keputusan tetap harus diambil. Revisi desain wajib dilakukan meskipun ada konsekuensi biaya. Reputasi brand adalah investasi jangka panjang. Divisi produksi, tolong sesuaikan rantai produksi agar kerugian bisa diminimalisir. Divisi sosial media, siapkan strategi komunikasi untuk menenangkan publik. Dan divisi desain, segera finalkan revisi berdasarkan masukan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur. Apakah ada tambahan atau masukan singkat dari kesepakatan? Dari saya sudah cukup, Bu. Kami akan melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Dari divisi produksi tidak ada tambahan. Divisi produksi akan menyesuaikan rantai produksi sesuai ketentuan. Divisi desain juga siap mengikuti arahan revisi segera kami terima. Belakang. Baik, terima kasih untuk semuanya. Kalau begitu izinkan saya menyampaikan kesimpulan rapat hari ini. Yang pertama, desain sepatu siap segera direvisi dengan tenggat waktu 1 minggu. Lalu, divisi produksi menyesuaikan rantai produksi untuk menekan biaya tambahan. Dan divisi sosial media menyiapkan strategi komunikasi agar menjaga citra perusahaan. Dan yang terakhir, koordinasi antara divisi harus diperkuat lagi supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Terima kasih atas kerjasama semua divisi. Saya harap keputusan ini bisa segera dijalankan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Mari kita buktikan bahwa Gpart mampu menyelesaikan masalah dengan profesional. Baik, dengan demikian rapat evaluasi hari ini resmi ditutup. Terima kasih kepada semua peserta atas partisipasinya hari ini. Selamat melanjutkan pekerjaan dan semoga apa yang kita capai sesuai dengan harapan. Terima kasih.